Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi yang cerah ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di ruangan yang berbahagia ini dan rangka menghadiri CGP dari teman kita yaitu Bu Linda, angkatan yang ke-9 ya Bu Linda. Mudah-mudahan acara kita diridhoi oleh Allah dari awal sampai akhir dan menjadi catatan amal bagi kita semuanya. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah kepada uswah dan qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Panti yang hari ini diwakili oleh Bapak Taslim sebagai wakil kesiswaan, dan teristimewa Bapak Ibu yang hadir di ruang ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan semuanya berdiri. Kepada Ibu Hidayati dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Adalah CGP. Kalau Bapak Ibu mendengar kata CGP, berarti Bapak Ibu mengiringinya. Apa yang saya ucapkan? Misalnya saya mengucapkan CGP, tepuk tangan 1. Silakan Bapak Ibu tepuk tangan 1. CGP, tepuk tangan 2. CGP, tepuk tangan 3. Ingat dulunya ya Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan CGP, berarti Bapak Ibu mengiringi apa yang saya ucapkan. Jadi, ya, kalau saya awali dengan CGP,
Langsung kita praktekkan. CGP tepuk tangan 2. CGP tepuk tangan 1. CGP tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Nah, Nggak ada CGP-nya. ya ada CGP-nya. Ya, kita praktekkan lagi. CGP tepuk tangan 1. CGP tepuk tangan 2. CGP tepuk tangan 1. CGP tepuk tangan 2. Tepuk 1. Masih agak lola Pak Mas Rizal sama Pak Taslim. Ingat dulunya tadi ya Bapak. Kalau seandainya saya mengatakan CGP, berarti harus Bapak iringi. Yang terakhir saya tidak mengatakan CGP. Ya. Masih bingung Pak Mas Rizal kayaknya. Enggak, Bapak tepuk tangan tadi berdua. Ulang lagi Pak Mas. Ya, Mas. Ya, kita ulang lagi. Masih agak-agak kurang apa Pak Mas Riza? Kalau saya mengatakan CGP di awalnya, berarti Bapak Ibu mengikuti apa yang saya bilang. Ya, itu clue-nya, itu kata kuncinya. Kalau saya mengatakan CGP tepuk 1, berarti Ibu tepuk 1 kali. Kalau CGP tepuk 2, berarti 2 kali ya. Kita praktekkan. Kalau tidak pakai CGP, Iya. Ya. Itu yang Nah, itu yang konsentrasi Bapak ya. CGP tepuk 2. CGP tepuk 3. CGP tepuk 1. CGP tepuk 2. CGP tepuk 3. Tepuk 2. Nah, masih kurang nyambung sama Pak Mas Rita. Masih bingung kayaknya. Ya Pak Mas. Kalau seandainya itu permainan untuk siswa biasa ya Pak Mas ya. Kalau seandainya saya tidak mengatakan CGP tepuk saja, berarti Pak Mas tidak perlu tepuk. Nah, yang praktekkan tadi dibilang CGP, tapi ucapkan ikuti CGP kan memang. Tidak, saya tidak mengatakan CGP yang terakhir. Langsung tepuk. Kalau CGP tepuk tangan 1 kurang tersebut, di garisan kurang tersebut mungkin ada positif dan negatifnya Bapak Ibu. Bagaimana kita mempertajam garis yang positif tadi, ya? Dan bukan berarti kita harus menghilangkan garis yang negatif, tidak. Tapi secara berlangsungnya waktu dengan mempertajam garis yang positif tadi, otomatis kita akan menghilangkan garis yang negatif. Bukan mengubah, bukan maksud kita untuk mengubah dasarnya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, bagaimana kita merubah paradigma. Yang pertama, untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dan hal ini dikontrol dalam menghadapi murid. Ini Bapak Ibu, ada 2 stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana caranya kita sekarang berpindah dari stimulus respon menjadi teori kontrol? Ada yang paham Bapak Ibu? Kalau stimulus respon berarti kita berusaha mengubah orang sesuai dengan keinginan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang pikiran dia sendiri. Kita tidak bisa merubah pikiran orang lain Bapak Ibu. Supaya lebih jelasnya mungkin sedikit praktek. Mungkin Pak Taslim bisa maju ke depan Pak Taslim. Ya, Bu Aprina mungkin bisa. Kita andaikan Bu Aprina sekarang memegang kertas. Kertas ini ada sesuatu yang berharga ya Bu Aprina. Sesuatu yang berharga di genggaman tangan Bu Aprina. Yang mungkin entahkah nanti Bu Aprina terayu, tergoda dengan stimulus yang diberikan oleh pihak luar. Kita coba dulu mempraktekkan nanti perubahan paradigmanya. Ya.
Jadi di tangan Bu Aprina ada sesuatu hal yang berharga. Jadi Pak Taslim sekarang berusaha membujuk, merayu bagaimana Bu Aprina melepaskan yang ada di genggaman tangan Bu Aprina. Silakan Pak Taslim. Ya terserah Pak Taslim. Assalamualaikum deh. Mana kabar adik? Alhamdulillah sehat Pak. Adik tambah cantik aja nih. Enggak, ada simpan. Jadi ya kami lihat tadi ada kertas di tangan adik. Itu boleh tahu apa itu deh? Ini sesuatu yang sangat rahasia yang tidak bisa ada yang tahu ya. Karena ini sifatnya itu sangat pribadi. Kita kan ada. Nah, jadi kan di antara kita kan masih ada rahasia-rahasia yang apa? Yang harus emang nggak tahu ini. Ya, karena ini gimana ya? Ini rahasia ini sangat-sangat pribadi. Oleh orang lain. Jadi di sini bagaimana usaha kita sebagai seorang pendidik memupuk rasa disiplin kepada siswa kita biar dia bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab tanpa adanya perintah atau paksaan dari pihak luar. Ada dua motivasi Bapak Ibu. Yang pertama motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal ini berarti motivasi dari luar diri seseorang. Kalau motivasi internal berarti motivasi dari dalam diri seseorang, yaitu kalau kita bawakan ke siswa berarti motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Ada bentuk pernyataannya Bapak Ibu. Kalau motivasi eksternal hanya bersifat sementara, yaitu apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti dia masih memikirkan kalau seandainya dia berbuat ini, apa resikonya? Kalau seandainya dia tidak berbuat ini, apa resikonya? Berarti belum mempunyai kesadaran pasti berbentuk paksaan. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana siswa berusaha bisa menghargai diri dia sendiri. Berarti motivasinya datang dari dalam diri sendiri Bapak Ibu. Ini merupakan tugas kita bersama. Bagaimana kita bisa memupuk rasa motivasi anak dari dalam dirinya Bapak Ibu tanpa paksaan dari kita. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Silakan Bapak Ibu telah dulu pernyataannya, nanti baru kita membuka videonya. Kalau pembuat rasa bersalah, pernyataannya berupa saya atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau penghukum, kalau kita posisi kita sebagai penghukum, kamu tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar. Yang selanjutnya kalau sebagai teman, ayolah lakukan semua dari ibu. Kadang-kadang kita kan ada seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya sebagai posisi pemantau, pernyataannya berupa apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini. Yang terakhir posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kita buka videonya Bapak Ibu biar lebih jelas. Eksternal, maka ada faktor ketergantungan yang menuntut kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku. Selamat pagi Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Ini posisi pemantau ya Bapak Ibu. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika tak pernah hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung. Yang terakhir posisi manajer. Bu, Selamat pagi, Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Jadi itu 5 Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira Bapak Ibu posisi yang mana yang sering kita terapkan atau sudah sering kita lakukan kepada siswa kita Bapak Ibu? Ini ada 5. Yang pertama pembuat dasar bersalah. Perkataannya seperti pembuatan tingkah lakunya yang seperti itu. Dia memang berubah saat itu, di saat kita bicara, tapi rasa hatinya pasti kesal. Kalau posisi manajer, bagaimana guru dan siswa mencari solusi? Mungkin Bapak Ibu piket juga bisa mempraktekkan. Kalau contohnya anak kita terlambat, kenapa kamu terlambat? Kita cari solusinya bersama-sama. Mungkin tidak lupa dibangunkan orang tua. Apa solusinya supaya kamu tidak telat bangun? Misalnya tadi dengan mungkin menghidupkan alarm dan sebagainya, atau meminta orang tua membangunkan. Jadi posisi manajerlah yang paling tepat Bapak Ibu kita praktekkan untuk anak didik kita. Tapi semuanya memang susah untuk berubah, tapi sesuai waktu dan keinginan kita, ada kemauan untuk berubah, saya yakin pasti bisa. Ya, namanya saja kita merubah paradigma. Yang selanjutnya masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun keyakinan. Jadi beda keyakinan kelas ini dengan peraturan kelas apa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin Bu Aprina tahu karena guru bahasa Indonesia, keyakinan kelas dengan peraturan kelas yang kita buat. Atau ada Bapak Ibu yang lain? Apa kira-kira beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kayak sedikit saya mendengar kata Bu Dahlia, kalau keyakinan kelas adalah yang kita buat
bersama antara guru dengan peserta didik. Kalau peraturan bagaimana? Peraturan yang dibuat oleh seseorang, atau misalnya kita forum guru membuat peraturan kepada siswa, berarti siswa tinggal menerima. Kalau keyakinan jelas, peraturan yang kita sepakati bersama-sama Bapak Ibu. Kebetulan walaupun saya tidak masuk kelas, kemarin saya sudah mempraktekkan keyakinan kelas ini di F1. Mereka sangat berpartisipasi Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas ini. Ini contohnya. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menjalankan tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai murid orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya, saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 penjelasan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, bagaimana kita menstabilkan identitas siswa yang sedang menghadapi masalah dengan kita. Menstabilkan identitasnya, kita ikuti saja alurnya dulu Bapak Ibu.
Bu, tadi saya merasa kesal dengan siapa, Bu? Ya wajar, setiap orang pasti memiliki rasa kesal. Kita harus menstabilkan identitas anak dulu, tidak menyalahkan anak. Kalau ibu di posisi kalian, ibu juga akan merasakan hal yang sama. Yang selanjutnya baru kita validasi tindakan siswa itu yang salah yang mana. Misalnya tadi saya sempat merobek bukunya, Pak, karena saya kesal, Pak. Baru kita validasi kesal apa tindakan yang dilakukan anak. Yang terakhir baru menanyakan keyakinannya. Apa keyakinan anak untuk menyelesaikan masalah itu, Bapak Ibu? Bukan kita yang mencarikan solusi masalah anak, tapi anaklah yang memunculkan solusi dari masalah yang dihadapi. Itu maksudnya segitiga restitusi. Ini ya, yang pertama dari menstabilkan identitas. Mungkin bentuk pernyataannya ada berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Itu validasi tindakan yang salah ya Bapak Ibu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang kamu dapatkan dari masalah ini? Bagaimana kita memunculkan solusi, tapi bukan solusinya dari kita ya Bapak Ibu, tapi dari anak itu sendiri. Itu maksudnya segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau dari Ibu Dongkur mungkin, atau Bu Dahlia, terserah. Ya Bapak Ibu, jadi budaya positif kita tadi meliputi 6 faktor. Yang pertama tadi perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, bagaimana kita membuat keyakinan kelas dengan siswa kita. 5 pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Jadi saya harapkan di sini Bapak Ibu mulai berangsur-angsur merubah posisi kontrolnya sebagai posisi kontrol manajer. Walaupun sulit, kalau saya rasa juga saya sulit, mungkin saya sering panggil sayang atau apa dengan anak, untuk merubah itu juga sulit Bapak Ibu, karena posisi teman tadi hanya bersifat sementara. Posisi manajer lah yang paling tepat. Yang terakhir tadi segitiga restitusi, bagaimana cara anak mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Sekian saja Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan atau yang kurang paham silakan, atau sudah paham, terlalu paham atau tidak paham sama sekali apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Paham? Habil ada yang ditanyakan Habil? Ya, jadi mudah-mudahan saya harapkan dari materi yang saya sampaikan sedikit ini Bapak Ibu, paling tidak Bapak Ibu bisa mengambil intisarinya ya Pak Taslim ya. Bisa kita praktekkan di dunia pendidikan kita ini Bapak Ibu. Bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita, agar mereka menjadi siswa yang bisa menemukan potensi yang ada pada dirinya. Dan utamanya kata Kak Hade, manusia yang berbahagia dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Bukan manusia ya selalu diikuti rasa bersalah. Ya, sekian, terima kasih. Itu penyampaian materi saya tentang diseminasi budaya positif modul 4 oleh CGP Angkatan 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Linda Zolasni, SPD, yang telah menyampaikan materi tentang budaya diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasaman SMA Negeri 1 Bupati. Untuk itu marilah kita berikan aplaus untuk Ibu Linda Zolasni. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah kita berikan. Terutama Bapak-bapak Ibu yang bertugas pada hari ini, sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf. Dan kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi